Buat ya, selanjutnya penampilan dari Pak Vipaldi. Kemudian bisa dibantu oleh Pak Ahmad Yasin Hafid untuk timernya. Siap. Izin, sudah kelihatan ya? Izin Pak Faisal untuk bisa di stop dulu. Sudah terlihat atau belum? Sudah Pak, sudah. Masih Oh, proses, Bang. oke, siap. Sudah Saya muncul. lanjut ya. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oh, Alhamdulillah sehat. Pak sehat. Putu Sehat, Pak. sehat. Sehat Pak Selamat dosen. pagi. Sehat Pak dosen. Pak dosen sehat. Pak Sudah dosen sarapan? sehat. Saya sehat. Baik. Pilek dikit, Pak. Sudah sarapan nih? Pagi-pagi ini sudah kelas kita. Sudah, Pak. Sudah, Sudah oke. Pak, sarapan dengan peer teaching kita pagi ini ya Pak. Ya, agak kenyang dikit Bu ya. Oke, jadi kita akan masuk ke materi yang baru ya. Jadi di pertemuan kelima dan keenam ini kita akan ngebahas tentang type family, font style, dan juga open type features. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi untuk sub CPMK untuk di pagi hari ini, jadi kalian akan bisa mengevaluasi ya karakteristik tentang type family dan implementasinya dalam konteks desain. Ya, jadi setelah diharapkan setelah kita mengikuti perkuliahan mata kuliah tipografi pada pagi hari ini, jadi kalian bisa membedakan tuh apa yang dimaksud dengan typeface, font, dan juga type family karena masih banyak yang terbalik-terbalik gitu ya. Kemudian nanti kalian juga bisa menganalisis font style ya berdasarkan weight, width, dan slant. Nanti kan saya contohkan juga bagaimana penggunaan open type features itu dalam karya desain. Kemudian nanti memilih type family yang sesuai berdasarkan kebutuhan desain komunikasi visual kalian. Oke, sebelum itu saya ada pertanyaan pemantik ya. Jadi kira-kira kenapa semua brand ya, brand apapun itu tidak memilih font yang sama? Ayo, kira-kira ada yang bisa Identitas, Pak. identitas? Identitas. Benar. Ada lagi? Izin Pak supaya Izin. menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Oke, benar. Ya, sebagai identitas ya, atau sebagai brand identity. Oke, kemudian ada pertanyaan kedua. Kira-kira faktor apa sih yang menentukan, yang paling menentukan pemilihan font? A, ada selera desainer ataupun ownernya. B, bisa terlihat menarik ataupun estetik. C, karakter dan tujuan komunikasi. Atau D, mengikuti perkembangan zaman. C, Pak. Gimana? C atau B sih. C atau B? Oke, boleh. Yang lain? Yang C Benar Pak. semua, Pak. Benar D. semua. Tapi semua sih, iya. Benar semua, oke. Bisa semuanya benar, cuman yang paling tepat itu adalah C gitu ya. Kenapa? Iya. Karena kalau kita berbicara tentang DKV atau desain komunikasi visual itu kita tidak memilih huruf itu berdasarkan selera pribadi gitu ya, tetapi berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Nah, makanya itu pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar kenapa satu jenis huruf itu bisa memiliki banyak variasi dan bagaimana memilihnya gitu ya. Jadi pemilihan huruf itu dipengaruhi oleh type family, font style, dan juga open type features. Nah, kita masuk ke yang pertama, type family. Nah, jadi type family itu adalah kumpulan dari berbagai gaya, ya variasi dari satu jenis typeface yang sama. Nah, untuk kita bisa paham type family itu ada 3 istilah yang paling sering bikin bingung gitu ya, terutama mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya, ataupun orang-orang yang tidak terbiasa dengan typeface gitu ya. Itu ada typeface, ada font, dan juga ada family. Oke. Kira-kira apa sih perbedaan antara typeface dan juga font? Kalau saya sebut misalnya Times New Roman, itu termasuk typeface atau font? Pon Pak. Font. Front Pak. Oke. Front. Font. Kalau misalnya saya sebut Times New Roman, bold, ukuran 12, itu apa? Typeface. Typeface Pak. Typeface. Oke. Nah, itulah yang saya sering bilang, itu yang sering terbalik-balik. Kalau typeface itu adalah desain spesifik dari sekumpulan font. Gitu ya. Baik itu huruf besar, huruf kecil, angka, tanda baca yang dibagikan oleh semua variasi dan suatu keluarga. Nah, misalnya ini Roboto, Helvetica, Times New Roman, atau Calibri yang paling sering teman-teman familiar ya. Kemudian kalau saya analogikan itu misalnya typeface itu seperti model mobil, misalnya Avanza, gitu ya. Nah, sedangkan font dia karakteristiknya Avanza jenis apa gitu? Avanza yang
tahun 2000 berapa gitu, Avanza yang RS atau Avanza yang bagaimana gitu ya. Nah, kalau di dalam font, misalnya Helvetica Bold ukuran 12, atau Times New Roman Italic ukuran 10, atau Garamond Regular ukuran 14 gitu. Jadi jangan terbalik-balik antara font dan juga typeface. Oke. Nah, di dalam typeface itu biasanya ada reguler, ada italic, ada bold. Saya yakin teman-teman di sini pada sudah tahu ya apa perbedaan antara ketiga ini. Kalau reguler itu adalah huruf yang paling standar ya, huruf yang belum diotak-atik. Jadi itulah standarisasinya. Jadi dia belum ditebalkan, belum ditipiskan, belum disempitkan, belum dilebarkan, dan juga lain sebagainya, belum ada ornamen gitu ya. Ini yang menjadi titik acuan dari seluruh variasi. Okay. Kalau italic sudah pasti dia huruf yang dimiringkan. Nah, fun fact ya, di sini italic itu sebenarnya di awalnya itu dibuat untuk meniru tulisan tangan yang miring. Gitu. Karena zaman dahulu itu digunakan untuk keseluruhan isi buku, gitu ya. Nah, kalau di sekarang italic itu sering dipakai untuk di tulisan asing atau istilah-istilah atau kutipan seperti itu. Nah, berikutnya kalau bold, kita berbicara tentang bold, ini pasti sudah sangat familiar ya. Itu bold biasa digunakan untuk menentukan emphasis atau penekanan. Biasa digunakan untuk di judul gitu ya, atau di subheading, atau di mana gitu. Tapi dia tidak cocok digunakan untuk body copy atau di seluruh teks gitu ya, karena kesan fontnya ini bakalan berat gitu. Jadi ketika orang melihat desain kita itu bakal malas untuk membacanya atau capek gitu matanya. Oke, nah tadi kita sudah masuk ke font, sudah masuk ke typeface, kita sekarang masuk ke family-nya. Gitu. Nah, kalau family itu adalah sekumpulan font yang memiliki ciri khas anatomi yang serupa namun bentuknya berbeda. Nah, dalam font style itu ada 3 style utama ya. Itu ada wake, ada width, dan juga ada slant. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di kanan ini. Ini font Roboto, yang ini kursor saya kelihatan. Ini font Roboto, nah itu regular gitu kan. Nah, kalau font style dia ada wake, ada width, ada slant. Jadi sebanyak ini gitu, font itu dalam satu font itu bisa sebanyak gitu jumlahnya. Oke, kita berbicara yang pertama tentang wake. Kalau wake kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu kan artinya ketebalan ya. Jadi wake itu adalah tebal tipisnya sebuah font. Pasti teman-teman sudah lihat ini. Ada font yang karakteristiknya sama, misalnya Times New Roman, tapi ada yang light, ada yang tipis gitu, ada yang tebal, ada yang biasa. Biasanya dia kalau lebih kecil dari reguler itu disebut dengan thin, light, atau extra light, itu biasanya ada banyak gitu ya. Kemudian kalau dia lebih tebal dari reguler, biasanya disebut medium, bold, heavy, hingga black, atau biasanya juga extra large, gitu, extra black itu misalnya. Nah, kalau kita berbicara tentang width, itu adalah lebar sempitnya proporsi dari huruf. Gitu. Jadi, kalau dia misalnya lebih sempit, nah ini contohnya ya, di kanan. Kalau dia bisa lebih sempit, itu disebut dengan condense. Kalau dia lebih lebar, itu disebut dengan extended. Gitu ya. Jadi, dia memiliki fungsi masing-masing tuh. Kalau condense, itu cocok digunakan untuk di ruang yang terbatas, gitu ya. Misalnya, terlalu banyak teks, tapi kalian harus memasukkan teks tersebut ke dalam satu artboard, gitu. Ya, coba pakai yang condense. Kalau tidak pakai condense, mungkin ukuran dari typeface bisa dikecilkan. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi si condense ini bukan ukuran reguler kemudian ditarik gitu ya ke samping, enggak. Jadi karena itu bakal merubah struktur dari hurufnya. Jadi emang ada font khusus yang digunakan untuk tampilan yang untuk sempit gitu dan untuk lebar gitu. Jadi bukan ditarik, bukan di stretch gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau weight kita tingkat ketebalannya itu di dalam huruf gitu ya nih. Sama. Sedangkan width itu mengacu pada lebar horizontal ya, lebar ya. Ini contohnya ini ada MyRed Pro. Ini sama-sama semi bold, cuman yang atas ini yang MyRed Pro yang reguler yang biasa. Kalau yang ini dia yang extended, jadi yang lebih lebar. Ukurannya sama, ketebalannya sama, cuman garis horizontalnya yang berbeda. Nah, kalau slant saya pasti yakin sudah tahu semuanya. Ini adalah kemiringan gitu ya. Jadi kalau ada yang reguler, biasanya ada tulisan miring. Nah, itu disebut dengan slant ataupun oblique ataupun italic, biasanya paling sering kita familiar. Oke, kita lanjut dulu. Nah, seperti inilah. Sebanyak inilah kira-kira dalam satu font atau dalam satu typeface itu harus dibuat gitu ya. Jadi tidak hanya biasanya kan kita tahu cuman light ataupun cuman garis miring, tulisan miring, tulisan tegak, sama tulisan tebal, biasanya cuma gitu kan. Tapi sebenarnya ada banyak sebenarnya. Gitu. Nah, oke, ada pertanyaan sedikit. Kira-kira apakah setiap variasi font ini harus menjadi file yang berbeda? Misalnya, saya yakin pasti teman-teman sudah pernah menginstal font gitu ya.
Gitu. Misalnya kalau ada satu font gitu, pasti dia memiliki ukuran yang tipis, yang tebal, yang sedang, yang lebih tebal atau yang normal gitu ya. Kira-kira berapa banyak file yang harus kita simpan? Kan banyak banget ya. Gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau semakin banyak variasi typeface tersebut, biasanya makin banyak file yang harus disimpan. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Itu kan makin banyak memakan space atau apa namanya sizing ya. Nah, biasanya ini disebut dengan static font gitu. Kalau dulu jawabannya iya harus sebanyak itu, tapi sekarang itu sudah berbeda ya perkembangan zamannya. Jadi kalau sekarang itu ada yang namanya variable font gitu. Jadi hanya satu font saja itu dia bisa bisa mengacu atau bisa membuat variasi dari sebanyak font ini gitu. Dari sini sebanyak ini gitu. Jadi kita bisa bebas tuh bereksperimen tanpa menginstal banyak file seperti itu ya. Nah, inilah perbandingannya. Kalau misalnya kita bicara tentang static font, regular, italic, bold itu sudah makan 90 kilobyte. Tapi kalau kita menginstal variable font, kita hanya memakai file satu ukuran 80 kilobyte. Otomatis dia bakal lebih ringan, baik itu di desain maupun di nantinya. Oke, ini variable font. Nah, ini ya. Variable font memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan tipografi menggabungkan varian bold, italic, condense dalam satu file, memudahkan untuk mengurangi file yang perlu diunduh. Oke, mungkin saya share screen-nya salah kali, Bu. Bentar ya, Pak. Oke. Oke, ini kelihatan Bapak Ibu ya? Masih terlihat? Halo? Masih, Pak. Masih. Nah, dalam prakteknya nanti kalian ngecek sendiri ya di ininya, saya kasih link, nanti tinggal diklik aja. Sorry. Nah, gini. Nah, ini kan ukuran normal ya. Jadi kalau kita mau merubah gitu ya, ini kan udah ada nih banyak nih. Nah, kita nggak perlu menginstal sebanyak ini. Jadi kita tinggal atur aja nih slide-nya atau kemiringannya. Misalnya kita mau yang lebih tebal, bisa kita atur juga. Lebih lebar bisa. Kemudian kalau kita mau ngatur ketebalannya juga bisa. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana prakteknya di dalam desain? Oke, nah ini saya contohkan. Nah, misalnya kalian buka ada Illustrator ya, di sini itu ada namanya variable font. Kalau kalian klik nanti tulis teksnya di sini. Nah, ini kan default ini, kita bisa ubah nih. Tuh. Tapi kalau kita misalnya kita mau pakai yang extra condense, tapi kita mau yang tidak terlalu mepet gitu ya, kita bisa tebalin sedikit lagi. Gitu. Nah, jadi bisa disesuaikan dia seperti itu ya. Jadi lebih lebih fleksibel untuk itu. Oke, nah jadi variable font itu sebenarnya ditemukan itu baru 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi tahun 2016 itu pertama kali oleh Microsoft, juga Apple dan juga Google gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke materi berikutnya. Itu ada namanya OpenType Features. Nah, OpenType Features ini adalah fitur yang disediakan oleh font berformat OTF ya, biasanya file itu OTF. Itu untuk mengganti karakter standar yang dengan alternatif bentuk, style, dan varian berbeda. Nah, ini contohnya. Ini, misalnya huruf G itu dia memiliki beberapa variasi dalam satu file gitu. Nah, kalau misalnya huruf A, biasanya ada A yang reguler ini. Kemudian kalau A ada yang dengan aksen, ada garis petiknya ya saya di atas ya. Kemudian ada A yang bentuk kaligrafi kalau kita mau pakai yang style seperti itu. Dan juga ada variasi tipografi A yang lain. Nah, ini banyak ya. Kalau untuk fitur-fiturnya ini, nah itu ada Ligatus, ada Small Caps, ada All Style, ada Swatch, dan lain sebagainya. Biasanya ini tidak disediakan di semua jenis file font yang kita download di Google. Biasanya font yang ini itulah font yang berbayar gitu. Makanya sebenarnya kalau kalian ingin menjadi sebuah desainer font itu sangat lumayan. Kalian membuat satu jenis font, kemudian kalian jual, itu bisa di-download orang berkali-kali gitu. Misalnya satu file font bisa sekitar $20. Nah, itu bisa dikalikan berapa itu sebanyak orang mendownload seperti itu ya. Izin Pak dosen, boleh bertanya Pak dosen? Ya boleh, silakan. Boleh. Baik Pak dosen, terima kasih. Ini menarik kan tentang penulisan, strategi segala macam. Ini nama ilmunya apa nih Pak dosen? Ini kita belajar tentang tipografi, huruf. Oke, tipografi. Oke. Nah, saya melihat dalam televisi ketika ada debat rakyat bersuara, itu kan Simon Sianipar dengan Ray Suryo itu berdebat tentang font seperti ini kan, Pak. Nah, masing-masing mereka memberikan dalil masing-masing dan merasa bahwa pendapat mereka yang paling benar tentang font ini. Kata Ray Suryo, font seperti ini begini. Kata Rismond, font ini begini. Itu
di mana letak titik-titik benang merahnya tuh Pak dosen? Terima kasih. Kalau dicontohkan seperti apa, Pak ya? Contoh kan Ya. penulisan Time New Roman dengan penulisan huruf yang lain, saya lupa namanya apa. Tapi kan ada perbedaan di situ perspektif mereka menilai, oh ini pada tahun sekian Time Roman sudah ada, yang ini Ya. belum ada tapi diganti dengan ini gitu. Saya bingung gimana itu. Oke. Jadi misalnya mungkin yang kasus yang Pak Jokowi kemarin ya, Iya. Mas ya. Iya. Ya, kalau Saya sengaja terlalu nggak bilang ngikutin. kasus Pak Jokowinya. Saya tidak terlalu mengikutin sebenarnya. Cuman saya dengar sedikit, ya emang misalnya dia memakai font Times New Roman, tapi misalnya di ijazah Pak Jokowi ya, mungkin dia Iya, pakai iya. Times New Roman. Tapi sebenarnya pas kelulusan Pak Jokowi itu dia belum ada sebenarnya fontnya itu gitu. Itu dia, Ya, itu dia. Ya, betul. ya, ya sebenarnya itu mungkin ya, kalau menurut saya ya, kalau emang dia kasusnya Pak Jokowi misalnya tidak ada gitu kan, dia tinggal mengganti font yang mirip, karena kalau kita lihat huruf-huruf seperti ini sebenarnya mirip gitu. Paling membedakannya itu misalnya di huruf N-nya dia berbeda sedikit dengan Times New Roman, misalnya dengan Calibri dia N-nya itu Ya betul. hurufnya semua hampir sama, cuma dia berbeda di huruf N. Gitu. Ada ciri khas sendiri di huruf N-nya. Ya. Gitu. Itu sih biasanya yang bisa membedakan Mas Faisal gitu ya. Jadi perbedaan itu menjadikan mereka berdebat panjang ya Pak ya. Iya. Menit. Ya. Ya, mungkin bisa menjawab ya Mas Faisal ya. Ya, siap. Terima kasih Pak dosen. Siap. Oke, kemudian ada juga ya di OpenType Features itu namanya ligatures ya. Jadi ligatures itu biasanya dia sebagai estetika atau pindahan ya, atau meniti. Nah, biasanya itu dalam huruf F dan I gitu ya. F dan I itu bakal lebih bagus. Biasanya tidak terbaca dia ya, antara huruf F dan I gitu. Biasanya bakal lebih bagus dia ketika kita mengaktifkan ligatures. Jadi dia F dan I itu digabung gitu. Selain menambahkan estetika atau keindahan, dia bakal lebih mudah readability-nya atau keterbacaannya. Sepertinya saya ada video. Oke, nanti ya. Jadi saya contohkan. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya, ada small caps. Jadi small caps itu sebenarnya singkatannya small capitals gitu ya. Jadi ini adalah huruf-huruf besar atau huruf kapital ya, yang tingginya itu kurang lebih sama dengan huruf kecil gitu. Nah, ini dipopulerkan pertama kali oleh Johann Froben itu tahun 1516. Nah, ini dia seperti ini. Jadi dia huruf kapital tapi dia ukurannya kecil gitu, seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang mengecilkan huruf kapital, fontnya dikecilin gitu. Itu salah sebenarnya. Kalau misalnya saya contohkan itu seperti ini gitu. Nah, ini misalnya ya, ini kan tulisan tipografi gitu. Kalau kita berbicara tentang small caps, sebenarnya small caps itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi huruf yang awal itu besar, kemudian huruf-huruf yang lainnya itu kecil tapi dia kapital gitu. Jangan membuatnya seperti ini gitu. Nah, misalnya kita mau pakai small caps tapi karena tidak ada fiturnya, jadi fontnya ini kita kecilin gitu misalnya ini kan tuh. Mana ini? Nah, ini 6 misalnya saya jadikan 6 gitu. Nah, ini bukan disebut small caps. Kenapa? Karena ketebalannya itu berbeda. Kalau dia small caps, dia ketebalannya konsisten antara huruf T, I, P, O, G, dan lain sebagainya. Dia konsisten. Sedangkan ini small caps yang palsu gitu. Dia bukan small caps, tapi dia ukuran kapital yang fontnya dikecilkan. Makanya ketebalannya dia berbeda. Seperti itu ya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang bisa disediakan oleh si OpenType Features. Nah, seperti ini contohnya kalau kita implementasikan ke dalam bentuk penulisan. Gitu. Nih, Dorothy and the Wizard in Oz. Jadi D-nya itu huruf besar, kapital. Dorothy juga huruf kapital, cuma dia ukurannya lebih kecil dan ketebalannya sama. Nah, di dalam body copy juga dia seperti itu nih. The train from Frisco was very late, bla 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 dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang typeface itu memang banyak banget fitur-fiturnya. Oke. Ini ya, true small caps, fake small caps. Nah, ini dia. Kalau fake, dia pasti ketebalannya berbeda. Bisa kita lihat ini. Ketebalannya berbeda. Kalau dia true, yang benar, pasti ketebalannya sama. Jadi small caps itu bukan hanya mengecilkan ukuran, tapi kita bisa didesain khusus agar tebal stroke-nya itu serasi dengan huruf-huruf yang kecil. Nah, ini dia formatnya open type gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mendownload font, jadi usahakan download yang belakangnya itu titik OTF, bukan yang TTF. Kemudian yang terakhir ada swatch. Ini ada video ya, mungkin nanti bisa kita lihat, tapi mungkin tidak kita tonton ya. Sudah tersedia.
Nah, di sini misalnya ya. Ini salah satu OpenType Features. Ya, ada tulisannya di type, kemudian ada OpenType. Ya, oh ya. Oke, nanti bisa ditonton saja sendiri ya di videonya. Kita lanjut dulu. Nah, kalau swatch ini ada ornamen, gitu ya. Jadi itu bisa menambahkan variasi-variasi atau ornamen huruf di dalam desain. Oke, kalau bisa kita rangkum ya, teman-teman semuanya. Jadi 3 konsep apa yang kita pelajari. Yang pertama itu ada typeface, kemudian itu sebagai identitas visual suatu huruf, kemudian ada font style, itu variasi tampilan, kemudian ada OpenType Features, itu detail fungsional estetika. Kemudian nanti ketiganya itu bisa bekerja sama untuk membentuk pesan komunikasi visual dalam sebuah desain. Oke, nanti ini ada tugas kelompok, nanti bisa kalian baca sendiri di materi yang saya sudah upload di Adlink ya, nanti dikumpulkan juga di Adlink. Di minggu depan kita bakal presentasikan hasil diskusinya. Seperti itu ya, nanti untuk aspek penilaiannya bakal seperti ini, bisa dilihat sendiri nanti ya. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya ya, semoga teman-teman semua ini bisa memahami. Jadi nanti kalau misalnya kurang paham juga masih bisa kita berkomunikasi atau berdiskusi lagi setelah materi ini. Oke, jadi terima kasih partisipannya. Selamat dari itu, jika masih ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih luar biasa penampilan Vivaldi. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu ya. Tadi ini ahli